lalu. Karakter Anda seperti ini saya. Karakter Anda seperti ini saya. Nah, hari ini saya ingin melihat sampai sejauh mana karaktermu bisa kami padukan dengan materi pembelajaran. Silakan Andika berkreasi. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, di sini sesuai karakter yang saya miliki yaitu keterampilan, maka saya akan kemas video seperti yang tampil pada layar untuk menambahkannya di dalam Canva, yang nantinya itu akan saya tambahkan beberapa poin penting atau rincian, yang nantinya disusul dengan penjelasan singkat mengenai penjelasan yang terkandung dalam video tersebut. Nah, untuk penjelasan sebagiannya langsung masuk saja ke judul, yaitu evolusi. Di mana evolusi di sini saya membaca beberapa paragraf dan terdeteksi bahwa dari beberapa paragraf itu saya mendapatkan bahwa apa itu evolusi. Kemudian di sini evolusi merupakan suatu proses perubahan makhluk hidup dari waktu ke waktu menuju arah kesempurnaan. Nah, kemudian bagaimana evolusi itu sampai menjadi penting untuk kita ketahui. Nah, evolusi ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui karena ada beberapa ahli yang mengungkapkan, salah satunya yaitu Charles Darwin, yang dimana mengemas pokok-pokok evolusi menurutnya. Di antaranya satu, bahwa spesies yang hidup pada masa ini yaitu spesies yang hidup pada masa lampau. Ya, kemudian evolusi yang terjadi karena mekanisme seleksi alam, itu yang nomor dua. Nah, kemudian lagi ada beberapa paragraf yang saya baca dan di situ terdeteksi mengenai pertanyaan awal munculnya evolusi. Nah, awal munculnya evolusi ini yaitu bisa terjadi karena variasi genetik yang disebabkan oleh mutasi serta peristiwa seleksi alam. Nah, kemudian juga yaitu para ahli yang yang mengemukakan evolusi itu, yaitu salah satunya yaitu Charles Darwin, melalui pengamatan dan kajian yang mendalam, akhirnya Charles Darwin ini mengemukakan teori evolusinya lewat buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, atau asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam. Nah, buku ini kemudian diterbitkan pada tanggal 24 November tahun 1859. Nah, kemudian ada beberapa tokoh utama yang menjadi atau disebut sebagai tokoh ahli dalam evolusi ini, yaitu Alfred R. Wallace dan Charles R. Darwin. Nah, kemudian lagi mengapa evolusi ini masih menjadi ilmu di dalam pengetahuan? Nah, di sini evolusi itu masih menjadi ilmu dalam pengetahuan karena seiring dengan berkembangnya zaman, maka akan adanya evolusi yang terus-menerus berlanjut. Nah, baik, presentasikan hasil saya mengenai bakat saya, yaitu keterampilan saya. Push. Oke, sudah. Ya baik, seperti yang sudah saya jelaskan pada awal tadi, saya akan mengemas video yang telah tampil di layar, akan saya masukkan ke dalam Canva.
dan akan memberikan beberapa poin penting sampai dengan penjelasan singkatnya. Nah, di sini video aslinya sudah ada dari YouTube, dari TikTok kita, yaitu Informasi Abu Masih SPDMPD, dan linknya sudah tercantum, mungkin bisa dicek atau ada yang pengen membuka. Nah, kemudian lanjut ke bagian evolusi yang saya terangkan tadi, yaitu merupakan suatu proses perubahan makhluk hidup dari waktu ke waktu menuju arah kesempurnaan. Nah, kemudian yang kedua yaitu bagaimana evolusi itu menjadi penting untuk kita ketahui. Nah, di sini sudah bisa dibaca, yaitu ada beberapa pokok-pokok evolusi menurut Charles Darwin, yaitu spesies yang hidup pada masa ini yaitu spesies yang hidup pada masa lampau. Kemudian evolusi terjadi karena mekanisme seleksi alam. Nah, kemudian di mana awal munculnya evolusi itu? Kemudian awal munculnya evolusi itu yaitu bisa terjadi karena adanya variasi genetik yang disebabkan oleh mutasi serta peristiwa seleksi alam yang terjadi. Ya. Kemudian kapan ahli mengungkapkan evolusi itu? Di sini ahli yaitu satu-satunya Charles Darwin melakukan suatu pengamatan atau kajian yang mendalam. Akhirnya Charles Darwin mengemukakan teori evolusinya lewat bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, atau asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam, yang diterbitkan pada tanggal 24 November tahun 1852. Nah, lanjut. Nah, di sini ada dua tokoh ahli yang berperan penting dalam pembentukan teori evolusi modern, yakni Alfred R. Wallace dan Charles R. Darwin. Ya, di sini terakhir yaitu mengapa evolusi itu masih menjadi ilmu dalam pengetahuan, karena seiring dengan berkembangnya zaman, maka akan terjadi evolusi yang terus-menerus dan berkelanjutan. Nah, sebagai tambahan, di sini saya ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita harus terus menjaga protokol kesehatan, yang dimana sama sekarang ini kasus COVID di Indonesia terus meningkat dengan selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Oke, baik, itu saja yang dapat saya tampilkan mengenai karakter saya, yaitu keterampilan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa seorang yang namanya Andika memang keterampilannya secara alami dia keluar bentukannya. Saya hanya meminta silakan anak-anak yang anak sangat kuat. Dari karakternya ini memang sudah mulai terjadi perubahan. Nah, ada hal yang sangat penting kalian seperti itu. Kalau kita melihat evolusi itu adalah perubahan. Ya, perubahan makhluk hidup dari waktu ke waktu menuju arah kesempurnaan. Ini dalam sempurna seseorang itu. Awalnya karakternya juga itu awalnya suka individual. Sampai ke sini karena anak proses yang namanya pembelajaran karakter Pancasila, makanya boleh berubah dari itu. Dari kemandikan yang sangat kuat, mulai berkorporal orang sudah membahas ilmu. Kemudian alamnya menyatakannya itu dia tidak bisa memanfaatkan yang namanya IT. Ya, dengan kecepatan keterampilannya ada memiliki alat yang itu. Ya. Nah, dan kita lihat lagi semua inovasinya tadi. Dari gerakan-gerakan ketika kita meminta satu pertanyaan menjawab beribu jawaban. Ini yang akan menunjukkan kalau Anda harus melalui dalam evolusi. Kita langsung berubah. Hanya satu pertanyaan, kamu mau berubah? Kamu mau evolusi? Atau mau melalui sama-sama tradisional? Nah, ini yang sangat-sangat penting kunci dari sebuah pelajaran evolusi. Adalah bagaimana mengenal perubahan hidup sesuai dengan yang diinginkan zaman. Zaman ini adalah yang kita tahu. Mau ngaku tidak mengaku, kau harus berada di zaman itu. Kau tidak boleh kembali ke tradisional. Tidak boleh zamannya 1859 kali. Nah, kan hebat. Hanya lari berarti Anda tidak kuat menghadapi zaman. Anda tidak punya metode. Metode itu bagaimana memecahkan situasi itu yang berat menjadi ringan. Kalau kita tidak mampu, kita saja. Kalau kita tidak mampu, kita hentikan. Jangan kita paksakan. Dan jangan kamu lari. Hadapi tantangan ini. Kita tepuk tangan bersama. Dalam buku ini, karena saya luar biasa. Karena kalian ini, saya sudah berlimpah tugas. Silakan menangkan tiktok saya dengan karaktermu. Mungkin ada di antara kalian yang ingin seperti yang ini, silakan. Saya tidak tunjuk, tetap siap. Silakan Anda angkat tangan.
menjadi evolusi. Ayo. Oh, aku tepuk tangan teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Uyan Jangga dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya memohon izin kepada ibu guru untuk maju ke depan karena sesuai dengan karakter saya. Nah, teman-teman, sesuai dengan karakter saya yaitu unik, di sini saya akan menjelaskan sesuai yang kita lihat di TikTok ibu guru kita, Ibu Haja Fatimah anggota SPDMPD yang mempelajari tentang evolusi. Nah, teman-teman, evolusi itu merupakan suatu proses perubahan makhluk hidup dari waktu ke waktu hingga ke arah kesempurnaan. Nah, dan juga teman-teman, kita bisa tahu bagaimana evolusi itu sangat penting untuk kita ketahui. Nah, menurut saya saja nih ya teman-teman, evolusi itu sangat penting untuk pola pikir kita sebagai makhluk hidup yang masih terus berlanjut hingga saat ini dan sejalan dengan seleksi alam. Nah, juga gimana sih awal munculnya evolusi itu? Yaitu bisa kita temukan dan lihat di buku Charles Darwin, di mana teori evolusinya itu berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, yaitu artinya asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam yang ditemukan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Dan juga menurut Charles Darwin mengenai pokok-pokok evolusi, yaitu spesies yang hidup pada masa ini berasal dari spesies yang hidup pada masa lampau, dan juga evolusi terjadi melalui mekanisme seleksi alam. Peristiwa evolusi dapat dibuktikan dengan hasil studi dari berbagai bidang ilmu yang meliputi apa saja sih? Yaitu anatomi, perbandingan, embriologi, paleontologi, perbandingan biokimia, biogeografi, serta domestikasi. Kemudian mengenai evolusi masih menjadi ilmu dalam pengetahuan, yaitu karena evolusi menjadi konsep yang sangat penting bagi pembelajaran biologi, terutama bagi organisme hidup. Nah, adapun perkembangan saya dengan karakter saya melalui evolusi ini, yaitu yang tadinya itu saya tidak tahu apa itu evolusi dan juga bagaimana itu terjadinya evolusi karena sekarang adanya teknologi canggih dan juga adanya perubahan yang ibu guru berikan kepada saya, karena sebenarnya teman-teman, saya itu anaknya suka menyendiri, suka menyembunyikan keunikan saya, tetapi dengan adanya ibu guru dia selalu memberikan saya, ayo kamu pasti bisa, kamu itu hebat dengan keunikanmu. Ya, dari situ saya waktu itu contohnya saja saya diberikan tugas waktu minggu lalu tentang cara bagaimana cara kerja di Canva. Nah, di situ saya sempat bingung, Canva itu bagaimana ya, bentuknya itu seperti apa. Tetapi karena ibu guru kita mengarahkan kita untuk belajar, maka dari situ saya dan teman-teman saya melakukan sesuatu kreativitas di dalam Canva, yang dimana cara mengedit di Canva bagaimana, untuk proses presentasi bagaimana. Seperti itulah perkembangan yang terjadi terhadap saya, walaupun tidak sehebat yang teman-teman kira, tapi saya dapat merasakan perubahan-perubahan itu melalui evolusi ini. Nah, saya di sini akan membuktikan kepada teman-teman, bukan saja sekedar omongnya teman-teman. Insya Allah saya akan membuktikan kepada teman-teman bahwa keunikan saya ini akan saya kembangkan hingga saya bisa menjadi seseorang yang berkualitas tinggi, orang hebat, yang nantinya insya Allah saya akan menjadi seorang akabri. Nah, mungkin itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memberi apresiasi kepada yang namanya Alicia. Tepuk tangan. Seperti yang saya katakan, menunjukkan hal-hal yang baru atau menambah yang jelas. Sebuah
kita terfokus dengan keterampilannya. Tetapi Alicia, dia melakukan proses yang berbeda. Nah, apa yang kita petik di sini bahwa variasi genetik yang dimunculkan oleh Alicia memang sesuai dengan evolusi. Evolusi setiap makhluk hidup, setiap manusia memiliki genetik yang berbeda. Genetik ini menjadi bawaan. Bawaan itu bisa melahirkan karakter-karakter yang berbeda. Itu kita pikir. Tetapi terkadang karakter itu dia tidak muncul, dia terpendam. Sesuai dengan hukum yang ada namanya fenotip dan ada yang genotip. Iya. Kalau genotip itu tidak tampak. Kalau genotip itu dia tersembunyi. Nah, inilah yang ditampilkan oleh Alicia. Tadinya dia suka anak mama, manja, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh naik motor, nanti di atas sama bapaknya. Dia anak rumahan. Tetapi karena ada produksi yang diberikan pengaruh, produksi itu dari semua pembelajaran. Pembelajaran karakter yang ingin memunculkan perubahan-perubahan pada kalian, maka muncullah seperti Alicia. Kalian juga punya pasti yang seperti Alicia. Untuk itu, saya minta, apakah kalian punya seperti itu? Silakan angkat tangan. Wah, luar biasa. Ayo, maju. Kamu tangan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nur Aprilia, saya dari kelas 12 MIPA 2. Jadi sesuai karakter saya yang diucapkan oleh ibu guru, yaitu tentang tawadu. Jadi di sini saya akan kaitkan materi kali ini mengenai evolusi dengan karakter saya. Oke, jadi karakter saya itu tawadu. Jika kalian tahu, tawadu adalah kerendahan hati yang dimiliki oleh seseorang. Jadi di sini saya membuktikan kerendahan hati saya, yaitu di mana saya menghargai kalian semua dan berdiri di depan kalian semua dengan mempresentasikan materi yang akan saya bawakan. Oke, masuk ke materi yang berjudul evolusi. Oke, evolusi. Evolusi adalah sebuah proses perubahan dari waktu ke waktu menuju ke kesempurnaan. Oke, evolusi itu tidak begitu instan, tapi dia itu memiliki waktu atau tahap proses untuk berkembang menuju ke kesempurnaan. Oke. Di sini saya akan masuk ke poin pertanyaan, yaitu di mana sih awal munculnya evolusi itu? Oke. Awal munculnya evolusi itu pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin di dalam bukunya. Jadi Charles Darwin itu memiliki 2 buku, bukan cuma satu saja ya teman-teman. Jadi yang satu bukunya itu berjudul Origines Prize yang diterbitkan pada tahun 1859. Oke. Yaitu yang artinya teori evolusi manusia. Oke, yang poin ketiga, siapa ahli yang mengembangkan teori evolusi itu? Oke, yang sudah saya sebutkan tadi, evolusi tersebut dikembangkan oleh Charles Darwin. Lalu kita masuk ke poin berikutnya, itu seperti kita saat ini, mengapa evolusi itu masih menjadi ilmu di dalam pengetahuan? Oke, dengan berkembangnya zaman, maka akan ada evolusi yang terus-menerus berlanjut. Oke, sebagai penutup di sini memberitahukan kepada teman-teman semua bahwa saya memiliki harapan untuk berevolusi ke masa yang akan datang. Dimana di sini dengan karakter saya itu tawadu, saya ingin mengembangkan
berguna. Terus saya ingin bisa menjadi tokoh yang bisa menginspirasi banyak teman-teman di luar sana dengan kemampuan dan keahlian yang saya miliki. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seorang ketika dia memiliki sifat tawadu, selalu dia mengakhiri, saya akan memiliki manfaat kepada semua makhluk. Dia terus makhluk. Dia tidak bilang saya akan memiliki manfaat bagi teman-teman saya. Ya, jadi dia tidak memikirkan komunitasnya. Dia memikirkan semuanya makhluk hidup. Ya, itu kalimat itu tadi, kata kunci. Bahwa sifat atau karakter dia akan muncul dari kata-katamu sendiri. Jadi tidak bisa dipermainkan itu kata-kata, tidak bisa direkayasa. Nah, seperti yang Alisa tadi, Alisa dia bermain kata-kata. Nah, orang yang memiliki karakter itu bisa kemana-mana kondisi. Orang yang tahu selalu merasa bahwa hidup ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hubungannya tadi dengan perubahan evolusi, dia sudah ungkapkan bahwa karena adanya sama, karena sesuai juga dengan sifatnya, sifat ciptaannya, bahwa dia khalifah di muka bumi ini, ya, makhluk yang namanya manusia itu kan khalifah, ya. Nah, sehingga dia selalu ingin berubah. Dan yang terakhir itu kalimat kuncinya bahwa dia akan memiliki manfaat untuk semua makhluk hidup. Kita apresiasi dengan tepuk tangan. Menjadi pelajar evolusi itu bukan semata kita menghafal teorinya Darwin, teorinya Wallace, teorinya mekanisme evolusi, dan Weber, bukan. Tetapi bagaimana kita mengamalkan itu, teori itu masuk ke dalam kondisi kita. Jadi inilah tujuan les. Jangan kita mengulangi lagi hal-hal yang seperti dalam pembelajaran. Kalian yang menjelaskan kan cara menjelaskan karakter Anda dan memahami bahwa ini barang tidak perlu diajarkan, saya membaca sendiri. Nah, ini yang kita butuhkan, nalar. Nah, untuk itu mungkin ada lagi di antara kalian yang ingin seperti mereka, silakan angkat tangan. Alhamdulillah, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhanimah Hasen dari kelas 12 MIPA 2. Oke teman-teman, seperti pada pertemuan sebelumnya, saya itu memilih dalam materi bioteknologi, saya memilih produksi. Di mana kita ketahui produksi itu adalah suatu kegiatan yang menghasilkan produk yang pasti dan memiliki manfaat untuk kedepannya. Oke. Karena itu saya mengambil kesimpulan bahwa karakter saya itu konsisten. Karena saya memiliki karakter yang konsisten, maka dalam hal menjelaskan materi evolusi, saya akan tetap berdiri di sini sampai nanti penjelasan saya selesai. Berbeda halnya dengan teman saya yang memiliki karakter yang unik sehingga dia bergerak dalam menjelaskan, tapi di sini saya akan tetap berdiri di sini sampai nanti materi saya selesai. Oke, saya mulai saja. Sesuai yang saya lihat dari TikTok Ibu Guru mengenai materi evolusi. Nah, apa sih itu materi evolusi? Nah, evolusi adalah perubahan makhluk hidup dari waktu ke waktu hingga menuju kesempurnaan. Lalu, bagaimana evolusi itu sampai menjadi penting untuk kita ketahui? Jadi, materi evolusi ini berkaitan dengan perubahan di mana evolusi ini akan mengembangkan pola pikir yang akan sangat berpengaruh pada masa depan. Di mana dengan evolusi ini kami menjadi berkembang dalam segala hal. Adapun kaitan ini dengan sebuah produksi yang mana evolusi yang disebut mutasi akan menghasilkan sifat baru pada suatu organisme yang bersifat konsisten.
kelima adalah Charles Darwin, yang dimana ia mengemukakan teorinya di dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, atau yang artinya asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam. Di mana menurut Charles Darwin mengenai evolusi yaitu pertama, spesies yang hidup pada masa ini berasal dari spesies yang hidup pada masa lampau. Kedua, evolusi terjadi melalui mekanisme seleksi alam. Nah, adapun teori ini dikemukakan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Selanjutnya, mengenai mengapa evolusi itu menjadi ilmu pengetahuan. Masih menjadi ilmu pengetahuan. Hal ini karena evolusi menjadi konsep nomor 1 dalam biologi. Karena evolusi menjelaskan banyak aspek dalam organisme hidup. Lalu evolusi ini sangat penting seiring berkembangnya pola pikir yang terus-menerus berlanjut. Oke, sebagai penutup, evolusi itu bisa pula dibilang perubahan yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan secara perlahan menuju kesempurnaan. Oleh karena itu, saya berharap insya Allah saya memiliki harapan yang besar untuk kedepannya menjadi seseorang yang dapat menghasilkan sesuatu yang perlahan tapi pasti akan bermanfaat bagi kemaslahatan bersama dan akan selalu konsisten dengan apa yang saya rencanakan dari awal. Akan selalu konsisten dari awal sampai akhir. Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita melihat sebuah permainan karakter di teman-teman saya. Hanya satu petinju, silakan maknakan sesuaikan dengan karakter dia berekspresi di semua. Ya, satu pertanyaan dia bisa jawab 1000 jawaban. Hal-hal inilah yang menjadikan kita bisa belajar evolusi. Karakter yang diperlukan adalah konsistensi. Karena dia menjawab, dia produksi. Sebuah produksi itu berarti ada konsisten, harapan sudah ada di depannya, yaitu kesempurnaan. Dia sudah membayangkan kesempurnaan. Sebuah teori daripada evolusi, perubahan itu nanti menjadi sempurna. Sempurna itu adalah milik Tuhan. Kepada hal-hal sunnah-sunnah dan kewajiban-kewajiban kamu terhadap siapa yang menciptakan kamu. Konsisten. Karena kesempurnaan ini ketika kita melaksanakan kewajiban kita, mau dia dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai 100% atau 0%, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berbuat dan berpikir positif adalah segalanya. Kita melakukan sesuatu dan kita bisa deteksi konsistennya seorang dan kalimah berkalimah kita melihat banyak memang ada anak-anak yang memiliki konsisten yang sangat kuat. Kita bersama petunjuknya rasanya kan, silakan maknakan, hubungkan dengan materi, dengan kostum, kan satu petunjuk, tapi dia maknakan petunjuk. Nah, untuk itu, insya Allah pasti masih ada di antara kalian. Ya. Siapa? Di antara kalian? Alhamdulillah. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Lamjaya dari kelas 12 kelas 1. Baik, langsung saja. Pada pertemuan minggu lalu, saya saat buku menjelaskan, saya menemukan sebuah kata kunci yaitu mikroorganisme. Setelah dijelaskan dari Bu Guru bahwa karakter saya adalah ilmiah. Baik, dalam sikap ilmiah itu ada yang namanya selalu berpikir secara fakta. Jadi di sini dapat kita lihat dari yang pertama yaitu jika kita gabungkan dengan materi evolusi ini, yaitu yang pertama itu apa itu evolusi? Evolusi itu adalah perubahan yang dialami oleh makhluk hidup menuju ke tingkat kesempurnaan. Jadi ini adalah fakta. Ini dapat kita lihat contohnya dari manusia yang bisa menghasilkan sesuatu, memproduksi, menghasilkan sehingga yang dulunya tidak berpakaian sekarang sudah berpakaian, yang dulunya masih hidup berpindah-pindah sekarang sudah menetap, dari tidak lagi berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain.
Adapun juga piramida manusia tidak lagi berburu, tidak lagi meramu ataupun yang lainnya, tapi sekarang manusia itu bisa mencari sendiri dengan menanamnya sendiri maupun langsung membelinya, karena sekarang sudah manusia bisa memproduksi sendiri makanan dari tumbuhan itu sendiri. Baiklah, jika dikaitkan juga dengan para ahli, ada beberapa ahli yang menyebutkan mengenai apa itu evolusi. Yang pertama itu Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Ini fakta ya guys. Plato menyatakan percaya pada dunia, yakni dunia yang ideal, abadi serta dunia maya yang tidak sempurna. Kedua ini tersebut dapat dipahami dengan menggunakan indera manusia. Dikatakan evolusi akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal dan beradaptasi sempurna dengan lingkungan. Hal ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, yaitu fakta. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip evolusi. Jadi prinsip evolusi didukung oleh dua mekanisme utama, yaitu seleksi alam dan lanjutan genetik. Seleksi alam merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat terbaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi, dan sebaliknya sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Hal ini terjadi karena individu dengan sifat-sifat yang menguntungkan lebih berpeluang besar bereproduksi, sehingga lebih banyak individu pada generasi selanjutnya yang mewarisi sifat-sifat yang menguntungkan ini. Ciri-ciri proses evolusi ini, suatu peristiwa harus mempunyai dasar, yaitu bahan mentahnya. Contohnya, sebelum frekuensi kupu-kupu berwarna gelap naik, telah ada beberapa individu yang berwarna gelap dalam populasi ini, dan warna gelap ini bersifat menurun. Jadi peristiwa evolusi memerlukan penyimpangan genetik sebagai bahan mentahnya. Ada faktor perubahan dalam evolusi. Yang kedua, peristiwa evolusi tidak mencakup semua bahan mentah yang ada. Seabad yang lalu terdapat banyak penyimpangan yang menurun pada kupu-kupu. Tetapi hanya satu penyimpangan, yaitu warna gelap, yang menjadi dasar untuk perubahan dalam populasi. Yang ketiga, peristiwa evolusi adalah perubahan di dalam populasi, bukan perubahan di dalam satu atau beberapa individu. Selanjutnya, pada umumnya perubahan bukanlah ciri yang terpenting dalam peristiwa evolusi. Pada tahun 1850, semua individu hampir serupa. Ini mereka masih hampir serupa pula. Kebanyakan dari perbedaan-perbedaan yang jarang terjadi pada tahun 1850 sekarang masih tetap jarang terdapat, dan hanya sedikit penyimpangan baru dapat ditemukan. Baiklah, setelah saya menjelaskan ini secara teratur atau sistematis sesuai dengan karakter saya, yaitu ilmiah. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi evolusi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua dapat menjadi generasi emas di masa mendatangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita dapat memotivasi teman-teman kita menuju ke arah perubahan, dan teman-teman kita dapat berubah pola pikirnya sehingga menghasilkan suatu individu yang bermanfaat bagi masa kita ke depan. Pemikiran ada di luar sana. Anda bebas, mau masuk ke seluruh materi ini, saling mendorong, saling motivasi, saling memberi semangat, saling mendukung. Kemudian yang kedua, apakah Anda mau bekerja sama, berkolaborasi, setara dengan teman-teman kalian, berbicara, berkomunikasi, bernalar dengan sifat-sifat yang sama? Dan yang terakhir adalah ingat kesimpulan itu menjadi teladan. Kalian menjadi teladan. Ketika kamu seperti ini, kalian sudah memperlihatkan semua keteladanan. Keteladanan apa? Keteladanan dalam bernalar, keteladanan dalam berkolaborasi, dengan memberikan ilmu yang Anda miliki. Itu adalah kolaborasi. Jadi tanpa menyebut Anda bekerja di luar sana, di sini Anda sudah bekerja. Nah, inilah yang namanya kalian melakukan sebuah penafsiran yang berkebinekaan. Ada berbeda. Kita yang bisa berani
kawan-kawan belajar teori Darwin. Terjadi evolusi karena seleksi alam. Anda ini diseleksi oleh pembisnis, bukan Anda di mana Anda berada. Kalau kondisinya bagus, alhamdulillah bawa ini kok tampil tuh. Karena di sini adalah kondisi pembelajaran. Kalau kebutuhan di sana, insya Allah kebutuhan di sini. Nah inilah yang saya kembangkan dan alhamdulillah saya temukan dalam hitungan detik itu. Jadi saya berani melakukan perubahan. Karena boleh jago. Bisa saya masuk saja. Kau begini. Langsung muncul. Tadinya itu biasa-biasa. Setelah melihat berapa ini maafkan. Orang ilmiah itu adalah orang yang cepat tanggap. Orang ilmiah itu cepat tanggap. Oh seperti ini ya. Seperti ini ya. Iya. Tapi ini itu hanya tenang. Tenang betul-betul. Seperti misalnya kita yang memiliki keunikan apa-apa. Karena keunikan itu begini. Karena dia unik. Oke. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu. Kita akhiri. Walaupun 30 menit sudah dapat kunci. Ini yang penting. Kan kita bertele-tele. Ya, apa kuncinya kita sudah dapat? Selesai. Kan? Sudah sampai di kepalanya kalian kan? Iya. Jadi ada pun kesalahan saya yang di saya, kesempurnaan ini Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.